Segitiga Bermuda adalah area paling misterius di dunia. Tapi ada tempat aneh lain yang juga patut mendapat perhatian. Ini adalah segitiga lain yang berada di daratan Amerika Serikat. Titik-titiknya terhubung dengan Reno, Fresno, dan Las Vegas, mencakup 65.000 km persegi. Selamat datang di segitiga Nevada, tempat yang sangat sulit untuk diakses dan baru dieksplorasi sepenuhnya pada tahun 1912. Tempat ini merupakan bagian dari Sierra Nevada, sebuah pegunungan besar yang dipenuhi dengan puncak-puncak gunung yang sangat tinggi dan gletser yang membeku di puncak tertingginya. Selama 60 tahun terakhir, hingga 2.000 pesawat telah menghilang di sini tanpa jejak. Hanya beberapa orang yang mengetahui tempat misterius ini dan rahasia yang disembunyikannya. Pada tahun 1942, sebuah pesawat dengan 2 orang di dalamnya terbang di atas Sierra Nevada untuk melakukan latihan standar. Lapangan terbang terdekat baru saja dibangun, dan segitiga Nevada belum punya reputasi. Meskipun pada hari itu langit di sekitar pesawat cerah, area tersebut hampir belum teruji. Dan ketika pesawat terbang di atas celah gunung yang menakutkan, pesawat tiba-tiba menghilang. Ketika pihak lapangan terbang menyadari bahwa pesawat tersebut nggak kembali, mereka segera melakukan pencarian. Namun, daerah pegunungan dan gurun itu begitu luas sehingga mustahil untuk menemukan apapun. Beberapa tahun berlalu dan makin banyak pesawat yang hilang secara misterius tanpa penjelasan. Yang merepotkan, hal ini terjadi pada saat peristiwa-peristiwa aneh lainnya terjadi, sehingga menimbulkan teori-teori yang aneh. Insiden Roswell pada tahun 1947 telah menyebabkan spekulasi tentang kerahasiaannya. Meskipun peristiwa itu tidak terjadi di segitiga Nevada, orang-orang pada saat itu nggak berasumsi bahwa peristiwa itu terkait dengan pesawat. Tentu saja, kemudian dikonfirmasi bahwa itu hanyalah balon cuaca, tapi semua orang percaya ada hal terkait makhluk luar angkasa. Kemudian pada tahun 1955, tempat pengujian yang terkenal Area 51 dibangun. Dengan cepat, tempat ini memiliki reputasi sebagai area yang sangat terlarang. Warga sipil yang penasaran dengan cepat diusir dari area tersebut jika mereka berada terlalu dekat. Dan pesawat-pesawat siap mencegat siapapun yang berani mendekat dari langit. Dengan lokasi rahasia baru yang bersebelahan dengan segitiga Nevada ini, rasa ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya semakin bertambah. Dengan lebih banyak rumor bahwa orang-orang ini menyembunyikan sesuatu yang bersifat intergalaksi, atau mereka sedang memantau apapun yang membawa pesawat-pesawat dari segitiga Nevada. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin sedikit pesawat yang menghilang, misteri itu pun memudar. Rumor lama segera menjadi cerita rakyat setempat, hingga suatu hari, seorang pendaki gunung menemukan potongan pesawat. Potongan tersebut telah membeku di dalam salah satu gletser, dan selama bertahun-tahun ketika es mencair setiap musim, potongan-potongan itu turun lebih jauh ke bawah gunung. Pencarian pun dilakukan untuk mencari sisa pesawat. Dengan cepat ditemukan dan diidentifikasi sebagai pesawat yang hilang pada tahun 1942. Lokasinya cocok dengan bagian jalur penerbangan yang diperkirakan. Mereka sekarang dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada hari hilangnya pesawat tersebut dan membuka beberapa rahasia segitiga Nevada. Mereka memahami bahwa pesawat itu diperkirakan terbang di atas Sierra Nevada kembali ke lapangan terbang. Tampaknya, pesawat itu tiba-tiba kehilangan kendali penuh. Penyebab jatuhnya pesawat adalah gelombang gunung, sebuah fenomena alam yang nggak diketahui pada saat kejadian. Hal ini disebabkan oleh pegunungan Sierra Nevada yang memberikan penghalang alami menghadapi angin yang bertiup kencang dari Samudra Pasifik. Ketika angin mengikuti daratan, angin menciptakan gelombang yang bergerak ke atas hingga setinggi 4.200 meter dan mengikuti 110 km di atas puncak yang tinggi. Namun, saat angin dingin turun di atas puncak, hal itu menyebabkan gelombang udara turun secara tiba-tiba hingga 3.000 meter sejauh lebih dari 5 km. Dan saat mengalir ke bawah, angin dingin menciptakan gelombang gravitasi atmosfer di mana gelombang tersebut memantul ke atas dan ke bawah secara terus-menerus dengan kecepatan luar biasa, yaitu 900 meter per menit. Jika sebuah pesawat terjebak dalam penurunan ke bawah, hal ini akan menempatkan pilot yang paling berpengalaman sekalipun dalam posisi yang berbahaya.
Namun seiring berjalannya waktu, hal ini segera menjadi fenomena yang diteliti dengan baik oleh para ahli geologi dan penerbang profesional. Mereka datang dari seluruh dunia untuk mempelajari dan mengungkap bagaimana gelombang Gunung Sierra Nevada berlangsung. Saat ini, risikonya telah dipahami oleh mereka yang ingin terbang melaluinya. Beberapa penerbang profesional telah menemukan bahwa pergerakan gelombang cukup dapat diprediksi dan mereka terbang tanpa rasa khawatir. Namun, hilangnya pesawat secara misterius nggak berhenti pada gelombang gunung dan pesawat-pesawat terus hilang. Tampaknya masih banyak hal yang belum dijelaskan tentang segitiga Nevada. Lebih jauh ke pedalaman, terdapat formasi yang lebih membingungkan dari puncak-puncak dataran tinggi dan jajaran dataran rendah. Saat topografi berinteraksi dengan cuaca, hal ini menyebabkan lebih banyak bahaya yang gak terduga. Berpotensi membahayakan bahkan bagi pilot yang paling mahir sekalipun. Steve Fossett. Steve Fossett adalah seorang penerbang terkenal dan orang pertama yang mengelilingi dunia dengan balon udara. Dia juga mencetak 115 rekor dunia lainnya melalui prestasi yang mengesankan dengan menggunakan pesawat terbang, pesawat melayang, dan kapal. Prestasinya melegenda di seluruh dunia. Dia adalah seorang pria yang sangat bersemangat dan kompetitif, yang sangat memperhatikan detail. Gak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai tujuannya. Namun suatu hari, di segitiga Nevada, dia tiba-tiba menghilang. Pada tanggal 3 September 2007, Steve melakukan perjalanan menyenangkan singkat dengan pesawatnya, sebuah super decathlon. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada tuan rumahnya di peternakan tempat dia tinggal dan memberitahu mereka dia nggak akan pergi lama. Dia nggak bilang kemana dia akan pergi. Dia nggak perlu melakukannya. Dia adalah Steve Fossett. Dia sangat dihormati sampai nggak perlu mendaftarkan penerbangannya sebelum lepas landas seperti yang harus dilakukan oleh kebanyakan pilot. Dia telah menerbangkan pesawat terbang dan pesawat layang melintasi segitiga Nevada berkali-kali. Gak ada yang mengira ada sesuatu yang gak beres. Namun, setelah 3 jam berlalu, tuan rumahnya menjadi khawatir karena dia belum kembali. Dan mereka segera melaporkan dia telah hilang kepada pihak berwenang. Hilangnya Steve segera memicu misi pencarian dan penyelamatan masa damai terbesar dalam sejarah AS. Namun tanpa mengetahui rencana penerbangannya, mereka harus mengasumsikan bahwa dia bisa berada di mana saja dalam radius kapasitas bahan bakar pesawatnya hingga 77.000 km persegi. Mereka nggak menemukan petunjuk tentang keberadaannya selama beberapa hari berikutnya. Namun ironisnya, dalam pencarian tersebut, beberapa pesawat yang hilang ditemukan. Namun ketika berita membahas penemuan-penemuan ini, hal ini menyebabkan kebangkitan legenda segitiga Nevada. Dan dengan bangkitnya legenda tersebut, rumor mulai beredar tentang mengapa Steve benar-benar menghilang. Orang-orang percaya bahwa sang orang kaya yang telah mencapai semua yang dia bisa mungkin sudah bosan. Nggak ada lagi rekor yang harus dibuat, nggak ada lagi petualangan. Mungkin perjalanan menghilangnya dan membodohi semua orang merupakan sebuah petualangan tersendiri. Orang-orang mengetahui pengetahuan Steve tentang kondisi gelombang gunung. Dia bahkan menyewa ahli meteorologi sendiri untuk mendidiknya dan membantunya mencetak rekor dunia untuk mengendarai pesawat layang terlama di sepanjang gelombang itu. Dengan ini, mudah untuk percaya bahwa Steve bisa memalsukan hilangnya dia tanpa ada seorang pun yang pernah menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang semakin memperkuat teori-teori ini adalah sinyal cuaca yang memeriksa angin Pasifik yang menyebabkan terjadinya gelombang gunung. Dan itu menunjukkan bahwa gelombang tersebut hampir sepenuhnya nggak aktif, sehingga memudahkan pesawat untuk terbang melewatinya. Steve tetap hilang selama beberapa minggu dan tim pencari pun bubar. Namun beberapa penggemarnya masih yakin dia akan muncul. Dia telah selamat dalam banyak petualangannya. Seperti saat mencoba menerbangkan balon udara keliling dunia, di mana dia terjebak dalam badai yang menyebabkan dia jatuh ke laut. Dia tetap terapung selama 10 hari dikelilingi oleh hiu sampai akhirnya diselamatkan. Namun lebih dari setahun kemudian, seorang pendaki gunung menemukan sesuatu di jalur gunung. Kartu identitas Steve, uang lebih dari $1.000, dan sweaternya. Pencarian kembali dilanjutkan. Dan mereka dengan cepat menemukan pesawat di atas gunung. Lokasinya berada 145 km ke arah barat daya dari tempat dia lepas landas dari peternakan.
pesawat itu nggak menunjukkan tanda-tanda kerusakan mekanis. Dan setelah menganalisis lebih lanjut tentang lokasi pesawat dan waktu penerbangannya, mereka menemukan sesuatu yang menarik melalui pola cuaca. Tampaknya, serangkaian tornado mini telah terjadi di jalur yang dilalui Steve, yang menyebabkan Steve mengalami disorientasi melalui turbulensi yang gak terduga, yang memaksanya masuk ke dalam gunung. Namun, hilangnya Steve telah membantu menguak rahasia lain dari segitiga Nevada.